Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita memulai pelajaran baru. Ini tanggal 25 Syawal 1442 Hijriah. Kita memulai pelajaran akidah dengan membaca kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Rasyad. Karya Al-Imam Muwaffaquddin Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan nama Ibn Qudamah, yang dikenal dengan penyebutan Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kitab ini, Lum'atul I'tiqad, kita jadikan sebagai dasar pelajaran dalam bab akidah, keyakinan yang perlu kita yakini terkait dengan hal-hal yang pokok dalam syariat kita, yang seorang tidak diberikan keluasan untuk jahil, untuk tidak mengetahui perkara tersebut. Kitab ini sebagaimana judulnya, Lum'atul I'tiqad, inti keyakinan. Bisa juga diartikan lum'ah, cahaya, kilapan keyakinan. Misalnya keyakinan pokok Al-Hadi yang akan mengantarkan kita kepada Sabili Rasyad, kepada jalan petunjuk. Beliau di dalam kitab ini akan menguraikan beberapa hal yang wajib kita yakini dari pokok keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan pokok keyakinan harus diyakini oleh seluruh kaum muslimin yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau akan membawakan kepada kita pakai metode poin. Jadi ada poin pertama, poin kedua, ketiga, keempat, sampai selesai. Yang mana beliau bagi dua secara umum di kitab ini pembahasan. Pertama muqaddimah, pendahuluan. Kemudian kedua isi. Di pembahasan isi, di pembahasan muqaddimah, beliau akan menjelaskan kepada kita di antaranya wajibnya kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah di dalam bab keyakinan. Dalam bab keyakinan. Dan tidak tertipu dengan ucapan orang-orang yang berucap walaupun ucapannya indah. Walaupun ucapannya indah. Ini di pendahuluan. Beliau bawakan ucapan dari banyak ulama, di antaranya nanti ada ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam bab keyakinan, kita wajib menerima apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nanti ada ucapan Imam Syafi'i yang beliau nukil, rahimahullah. Perkataan beliau yang paling terkenal, amantu bima ja'a anillah ala muradillah. Saya beriman terhadap apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Ini dalam bab keyakinan. Tidak boleh kita mengambil ayat kemudian kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Tidak boleh. Ini perkataan Imam Syafi'i. Terkait dengan ayat Al-Quran, beliau katakan akan datang nanti, kita akan sebutkan di dalam. Cuma ini sebagai penggambaran di pendahuluan. Beliau berkata, saya beriman
kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Nah, itu harus kita yakini dalam bab keyakinan. Misalnya nanti beliau akan contohkan di isi Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, "Wa jaa rabbuka," Rabbmu datang. Ya kita beriman. Allah bilang Rabb datang. Allah datang. Berarti kita percaya Allah bisa datang. Kan begitu? Sesuai dengan keinginan Allah. Yaitu hakikat. Bukan majas. Ini keyakinan. Namanya begitu. Demikian pula beliau lanjutkan. Wa bimaja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita beriman terhadap apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ini dalam bab keyakinan. Tidak boleh kita tawar-menawar. Apa yang Nabi ucapkan, itu yang kita yakini. Sesuai dengan apa yang Nabi inginkan. Bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukan. Siapa yang mendapatkan ada ayat atau ada hadits ditafsirkan sesuai dengan keinginan orang, maka itu tafsir itu tidak diterima. Tidak ditolak. Tidak diterima dan ditolak. Antum paham ini? Nanti kita akan contohkan ketika beliau menyebutkan nanti poin-poin pembahasan di dalam isi. Jadi ini pendahuluan beliau berisi seperti itu. Kemudian di pembahasan isi beliau akan bahas banyak masalah. Pertama setelah muqaddimah beliau akan membahas fokus pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beliau akan membahas terkait dengan keimanan, masalah iman, dan beliau akan membahas asyrat as-sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan masalah-masalah lain yang beliau ikutkan di dalam pembahasan keyakinan. Di dalam pembahasan keyakinan. Iya, ini secara umum saja apa yang kita akan dapatkan dan kita akan pelajari di dalam kitab ini. Di dalam kitab ini. Adapun penulisnya, penulis terkenal tentunya Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau adalah ulama yang hidup lahir tahun 541 Hijriah dan beliau wafat di tahun 620 Hijriah. Jadi beliau lahir di tahun 541 Hijriah dan wafat tahun 620 Hijriah. 620 Hijriah. Ini beliau rahimallahu ta'ala. Itu sudah beberapa abad jauh dari kita. Beliau punya banyak karangan. Ya, beliau punya banyak karangan. Di antaranya ini yang kita akan baca. Dan karangan beliau yang paling terkenal adalah tulisan-tulisan fikih beliau. Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala punya tulisan fikih dengan tingkatan dalam belajar. Beliau ada punya tulisan fikih khusus satu pendapat untuk pemula, yaitu kitab Umdatul Fikih. Itu hanya satu pendapat beliau uraikan. Kemudian beliau punya tulisan khusus 2 pendapat. Jadi beliau hanya membawakan 2 pendapat saja. Dan beliau juga punya tulisan fikih yang semua pendapat disebutkan bersamaan dengan apa yang dikuatkan dan apa bantahan dari pendapat yang tidak kuat. Ini yang paling terkenal dan jadi rujukan saat ini juga kitab beliau yaitu Al-Mughni. Kitab Al-Mughni. Beliau punya karangan sangat banyak sekali, sangat banyak. Ini Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Karena kitab ini nanti fokus pertamanya, pembahasan awalnya terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada beberapa hal yang harus antum pahami, beberapa kaidah yang harus kita pahami terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dipahami beberapa kaidah yang terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memasuki nanti pembahasan dari penulis rahimahullahu ta'ala. Kaidah pertama terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang wajib bagi kita
di dalam dalil terkait dengan dalil Al-Quran dan Sunnah adalah kita membiarkan sebagaimana zahirnya. Tidak boleh ditakwil. Itu hal yang wajib. Itu sudah menjadi kaidah bagi kita untuk mudah memahami ayat-ayat yang terkait dengan nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita wajib membiarkan dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah sesuai dengan zahirnya. Tidak boleh kita ubah, tidak boleh kita takwil. Tidak boleh kita ubah, tidak boleh kita takwil. Saya contohkan misalnya, saya contohkan 2 ayat. Iya. Sebagai contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya berfirman dalam Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Rabbmu. Itu arti ayat. Wajib kita tetapkan seperti itu. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala punya wajah. Tidak boleh kita takwil. Tidak boleh kita takwil. Kita artikan wajah ke makna lain. Karena yang wajib bagi kita adalah meyakini dan mengamalkan Al-Quran sesuai dengan zahirnya. Ada paham kan? Ini kaidah itu. Ayat kedua misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terhampat. Iya. Itu kan arti ayat. Wajib kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kedua tangan. Karena Allah yang bilang. Allah memiliki dua tangan. Tidak boleh kita takwil. Itu zahirnya seperti itu. Tidak boleh kita katakan 2 nikmat, 2 kekuatan. Tidak boleh. Karena Allah bilang tangan. Wajib kita yakini kalau itu adalah apa? Tangan yang sebenarnya, bukan majas. Jadi saya ulangi. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah ketika mengabarkan sesuatu terkait dengan sifat ataupun namanya, wajib kita tetapkan sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan apa? Zahirnya. Dipahami ini? Ini nanti banyak contoh di dalam. Tidak boleh kita takwil. Tidak boleh apa kita takwil. Jelas ini? Ini kaidah pertama. Iya, secara umum. Terkait dengan dalil yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah dalam menyebutkan nama atau sifat Allah. Ini kaidah umum namanya, ini kaidah pertama ini. Karena untuk sekaligus nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang kedua, ini khusus untuk nama Allah. Wajib kita yakini bahwa asma'ullahi kulluha husna. Nama-nama Allah itu Subhanahu wa ta'ala semuanya indah. Di puncak keindahan. Tidak ada kekurangan sama sekali. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di puncak keindahan. Dia adalah nama-nama yang indah. Nama-nama yang sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Tidak ada cacat, tidak ada apa? Kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegaskannya dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna. Hanya milik Allah nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah. Paham kan? Syekh Ibnu Utsaimin beliau berkata balighatun fil husn. Yaitu sangat tinggi. Puncak di dalam keindahan. Tidak ada kurang sama sekali. Jelas kan? Misalnya, kalau kita melihat dan mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama As-Sami'. As-Sami'. Maka ini adalah nama yang indah. As-Sami'. Yang maha mendengar. Tidak ada kekurangan sama sekali. Mendengar semuanya.
Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah. Yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ucapan yang terang-terangan yang dijaharkan ataupun ucapan yang disirkan. Semuanya Allah dengar. Paham kan? Ini namanya kesempurnaan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang kedua terkait dengan nama. Kaidah yang ketiga masih terkait dengan nama, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas dengan bilangan. Nah, ini perlu antum tahu ini. Iya, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas dengan bilangan. Memang ada anjuran untuk kita menghafal dan memahami 99 nama. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Man ahsaha dakhalal jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Siapa yang menghafal, memahami maknanya dan mengamalkan keharusannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Anda pahami ini? Ini Allah memiliki 99. Apakah hanya 99? Tidak. Paham kan? Kalau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mencontohkan begini. Saya memiliki 100.000 uang untuk disedekahkan di jalan Allah. 100.000 uang untuk disedekahkan di jalan Allah. Apakah saya hanya punya 100.000? Antum pahami dari ucapan saya ini? Apakah saya hanya memiliki 100.000? Atau ada juga yang lain? Ada yang lain. Tapi saya siapkan untuk disedekahkan berapa? 100.000. Sama ini tadi. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafal, memahami maknanya, mengamalkan kandungannya, maka dia akan masuk surga. Bukan menunjukkan bahwa hanya 99. Tapi ini untuk menunjukkan keutamaan orang yang menghafal, memahami, mengamalkan 99. Anda pahami ini? Jadi kaidah ini yang perlu antum pahami, bahwa nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas dengan bilangan. Tidak terbatas dengan apa? Bilangan. Ini kaidah ketiga dan kedua dalam nama. Iya. Kemudian kaidah berikutnya. Yang perlu antum pahami ketika antum belajar nama dan sifat Allah. Bahwasannya nama dan sifat Allah itu tidak ditetapkan dengan akal. Antum tidak boleh katakan ini nama Allah. Atau ini sifat Allah. Tidak boleh. Kecuali setelah ada dalilnya. Karena nama dan sifat itu tidak bisa ditetapkan dengan akal manusia. Paham ini? Karena kenapa? Kenapa tidak boleh ditetapkan dengan akal? Karena akal kita tidak mampu menjangkau dan melampaui apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk Allah. Ada paham ini? Akal kita tidak mampu untuk meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menentukan ini baik untuk Allah dan ini tidak baik untuk Allah. Yang mengetahui itu hanya Allah sendiri. Artinya kapan kita tetapkan ini sebagai nama Allah? Ya kalau yang mengetahui tentang dirinya menetapkannya. Kalau Allah menyatakan bahwa dia memiliki nama Ar-Rahman, ya kita katakan Ar-Rahman adalah namanya Allah. Allah menyatakan bahwa dirinya bernama Ar-Razzaq. Kita tetapkan bahwa Allah memiliki nama apa? Ar-Razzaq. Demikian pula sifat. Allah menetapkan kalau dia punya tangan. Kita bilang Allah punya tangan. Karena dia yang tahu tentang dirinya. Allah menetapkan bahwa dirinya punya wajah. Kita katakan Allah punya wajah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa dirinya mencintai. Ya kita katakan Allah bisa mencintai. Sebagaimana Allah dicintai. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah akan turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Ya kita katakan Allah turun. Kan begitu? Karena ini yang tahu tentang Allah hanya diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bisa pahamin? Jadi nama ataupun sifat Allah tidak bisa ditetapkan dengan akal.
Anda paham ini? Kalau ada orang yang berkata bahwa ini cocok untuk Allah, menurut saya, tidak ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah, maka ini kita nyatakan, saya tidak mau terima. Kita akan terima kalau ada dalil Al-Qurannya. Kalau kita ada dalil Sunnahnya. Anda paham ini? Jelas kan? Ini kaidah. Karena tidak boleh kita berbicara tanpa ilmu atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbicara menetapkan nama atau sifat Allah tanpa ada dalil dari Allah atau dalil dari Rasul, maka itu berbicara tanpa ilmu. Itu dilarang dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Jangan kamu mengikuti, jangan kamu berbicara terhadap apa yang kamu tidak punya ilmu terhadapnya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran, penglihatan, hati, mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia ucapkan, apa yang dia dengar, apa yang dia katakan. Anda paham kan? Tidak boleh kita berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Ini harus dipahami. Kemudian juga terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan nama. Sifat Allah Ta'ala, nama Allah kan semuanya indah. Semuanya baik. Maka sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya sifat yang tinggi. Tidak ada kekurangan sama sekali di dalam. Misalnya contoh ya. Supaya nanti kita tidak sembarang mentakwil atau menghayalkan atau memikirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan. Itu sifat Allah namanya. Maka ini adalah tangan yang sempurna. Tidak sama dengan tangan makhluk. Tidak boleh antum katakan, gimana tangannya Allah? Bahkan tidak boleh dibagaimanakan begitu. Apalagi mau dibilang tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Sangat salah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Makanya ketika ada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, salah. Menentang Al-Quran. Karena Al-Quran bilang tidak ada yang serupa dengan Allah. Sekarang tiba-tiba ada orang bilang tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Salah. Iya. Allah akan murka dengan hal itu. Antum saja kalau dibilang, boleh tangan gajah. Antum dibilang begitu. Gimana antum? Kalau antum dibilangi tangan antum seperti tangan gajah. Atau hidung antum seperti hidung gajah. Apa? Ya pasti kan. Kan begitu? Iya, walillahil matsalul a'la. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau. Dan akan murka. Kalau disamakan dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di makhluk saja itu tidak sama. Walillahil matsalul a'la, hanya bagi Allah perumpamaan yang tinggi, sifat-sifat yang tinggi. Makhluk saja beda. Tangan antum sama enggak dengan tangannya gajah? Kan begitu tuh. Tangannya gajah sama enggak dengan tangannya semut? Iya kan? Makanya kaidah dalam sifat Allah itu ketika kita mengatakan kita dapat bahwa Allah memiliki tangan, kita katakan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Anda paham ini? Tidak sama dengan tangannya apa? Makhluk. Demikian pula ini hanya contoh, satu contoh dulu. Nanti akan disebutkan banyak contoh oleh penulis terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang tinggi. Sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali dari segala sisi. Dari segala sisi. Iya. Kemudian yang perlu juga antum ketahui terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib menghindari 3 perkara. Di dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib kita menghindari
beberapa perkara. 3 perkara diantaranya hal yang wajib, hal yang pokok. Pertama, tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Pertama, tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Itu wajib itu. Itu hal yang wajib. Ketika kita mendapatkan bahwa Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, tentunya tidak boleh disamakan dengan penyayang dan pengasihnya siapa? Makhluk. Tidak boleh. Wajib antum hindari itu. Dari menyamakan Allah dengan makhluk. Itu hal pertama yang harus dihindari. Hal yang kedua, yang wajib antum hindari adalah membagaimanakan. Membagaimanakan. Artinya kalau datang firman Allah, Allah datang, Allah turun, Allah marah, Allah murka, Allah cinta, Allah beristiwa di atas arsy. Tidak boleh antum katakan, bagaimana? Bagaimana datangnya? Bagaimana istiwanya? Tidak boleh membagaimanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi makhluklah yang ditanya. Jadi Allah tidak ditanya bagaimana istiwanya, bagaimana datangnya, bagaimana tangan Allah. Tidak boleh. Itu harus antum jauhi. Karena Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Dan apa yang dia lakukan. Itu hal yang melanggar. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya bagaimana istiwa. Belum marah besar. Belum marah besar. Dan beliau ucapkan ucapan. Yang ucapan ini menjadi kaidah di setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini masalah beliau cuma ditanya tentang istiwa. Beliau katakan al-istiwa'u ma'lum. Wal kaifu majhul. Wal imanu bihi wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Istiwa itu maklum. Dimaklumi. Kalau antum ditanya bagaimana datangnya Allah. Bagaimana datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datang itu maklum. Dimaklumi. Dimaklumi datangnya Allah. Iya. Itu yang harus dilakukan. Maklum. Wal kaifu majhul. Bagaimananya kita tidak tahu. Kan Allah tidak katakan. Allah kan cuma bilang Allah datang. Allah punya tangan. Allah turun. Bagaimana datang, bagaimana Allah tidak kabarkan. Makanya wal kaifu majhul. Bagaimananya tidak kita tahu. Karena itu ilmu ghaib. Tidak boleh kita berbicara tentang itu. Karena tidak dikabarkan kepada kita. Wal imanu bihi wajib. Beriman terhadapnya wajib. Jadi yang wajib bagi kita percaya. Kalau dikatakan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ya kita percaya Allah turun. Kalau kita dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya tangan. Kita percaya. Allah punya wajah. Kita percaya. Itu yang wajib bagi kita. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Antum bertanya tentangnya itu adalah apa? Bid'ah. Karena ketika turun Al-Quran. Ketika Nabi mengatakan sesuatu dulu waktu zaman sahabat. Tidak pernah sahabat bertanya. Bagaimana istiwa? Bagaimana tangan? Bagaimana wajah? Tidak pernah mereka tanyakan. Maka bertanya tentangnya adalah apa? Bid'ah. Anda paham kan? Karena tidak pernah mereka tanyakan. Ini hal yang kedua. Tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Tidak boleh membagaimanakan. Kemudian yang ketiga. Yang wajib antum hindari. Tidak boleh dita'atil. Tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Dan datang dari Al-Quran. Ada datang dari hadits Nabi SAW. Terkait dengan nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita tolak. Paham kan? Karena ada di sana sebagian kelompok yang mengaku dia Muslim. Yang mengaku dia Islam. Seperti orang-orang Jahmiyah. Atau orang-orang filsafat. Ya. Dari kalangan ahli. Ketika datang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cocok dengan akalnya. Maka mereka tolak. Ini tidak cocok. Kalau kita katakan bahwa Allah turun. Berarti siapa yang di arsy waktu itu?
Naudzubillah, ini kan terlalu banyak memikirkan, terlalu banyak bertanya. Iya? Jadi selalu banyak bertanya. Kalau Allah turun, siapa di atas? Iya kan? Kosong dong. Sekarang dia turun di Indonesia jam berapa? Di luar negeri kan masih siang. Ada juga yang masih baru malam. Sekarang sudah sepertiga. Itu kan terlalu banyak bertanya. Ya, kita katakan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Ya kan? Allah bisa menciptakan langit tanpa tiang. Kenapa kita tidak bertanya tentang itu pada diri kita? Allah bisa menciptakan bumi. 7 lapis. Satu lapisnya itu 500 tahun perjalanan ke bawah. Iya. Kan begitu. Setiap lapis begitu tebalnya. Demikian pula langit. Jarak antara bumi yang kita injak ini dengan langit 500 tahun perjalanan ke atas. Itu langit yang kita lihat pertama. Kan begitu. Ini yang besar begitu Allah bisa lakukan. Allah bisa ciptakan. Apalagi hanya sekedar, iya kan, menyatukan sepertiga malam di setiap malam. Apa yang tidak mampu bagi Allah? Iya kan? Apa yang tidak mampu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ini karena meragukan ahli kalam. Meragukan kemampuan Allah. Jadi sehingga mereka tolak. Nah, ini tidak cocok. Kalau kita tetapkan ini akan begini nanti. Itu kan akalmu. Itu akal namanya. Yang mana dalam hal ini tidak boleh kita pakai akal. Yang wajib bagi kita adalah apa? Mengimaninya. Mengimaninya. Ini yang perlu kita yakini. Kemudian terkait dengan masalah ini, nanti kalau ada orang-orang yang menolak sifat Allah atau mentakwil nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bantah mereka dengan beberapa bantahan. Kalau ada nanti orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala atau memalingkan ke makna lain. Dibilang wajah, dia bilang nikmat. Kekuasaan. Dibilang tangan, nikmat. Kekuasaan. Misalnya, maka kita bisa bantah mereka dengan beberapa bantahan. Pertama, apa yang kalian katakan itu menyelisih dalil. Al-Quran dan Sunnah. Ya sudah, kalau menyelisih dalil ya selesai cerita. Itu tidak bisa diterima. Iya. Kemudian yang kedua, menyelisihi para sahabat. Kalau dia tolak atau kalau dia ta'wil, kalian menyelisih sahabat. Para sahabat tidak ada yang menolak nama dan sifat Allah. Semuanya mereka mengimani. Kalau dia ta'wil ke makna lain, para sahabat tidak ada yang mentakwil. Maka kalian dengan perbuatan kalian itu menyelisih sahabat Nabi SAW. Menyelisih sahabat Nabi SAW. Kemudian bisa dibantah dengan bantahan ketiga. Apa yang kalian takwil itu, kalian arahkan ke makna yang lain, itu tidak ada dalilnya. Orang mengatakan bahwa, misalnya ketika Allah berfirman, ya, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Robmu datang dalam keadaan malaikat bersop-sop. Maksudnya yang datang adalah utusannya, bukan Allah. Sekarang, apa dalilmu kalau yang datang bukan Allah? Begitu pertanyaannya. Ketika dia tidak bisa menjawab, kita katakan berarti yang kamu katakan itu tidak ada dalil yang sahih. Nah, ketika tidak ada dalil yang sahih, maka nama dan sifat Allah tidak bisa ditetapkan dengan apa? Akal. Karena kaidahnya sudah seperti itu. Kita harus menetapkannya kalau ada dalil yang sahih dari Nabi SAW atau dalil Al-Quran. Anda paham ini kan? Ini beberapa perkara yang perlu kita ketahui sebelum masuk di dalam pembahasan. Setelah itu kita akan memasuki langsung nanti di pembahasan penulis rahimahullah ta'ala di pekan depan saja ya. InsyaAllah. Itu baru awal saja terkait dengan pengenalan buku dan penulis buku serta hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kita cukupkan. InsyaAllah sebentar jam 9 kita lanjutkan dengan pembahasan fikih.